Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pengajian hari ini dengan baca Quran dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa illa tazkiratan liman yakhsha. Tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil 'ula. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtat thara. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Sadaqallahul azim. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Toha. Kami tidak menurunkan kepadamu Al-Quran ini agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, yaitu yang Maha Pengasih, yang bersemayam di atas ars. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh Dia mengetahui rahasia yang lebih tersembunyi. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Dia mempunyai nama-nama yang terbaik. Shadaqallahul azim. Nah, yang saya bacakan adalah surat Toha. Surat Toha ini menekankan bahwa Quran ini diturunkan bukan agar kita menjadi susah, tapi ini sebagai petunjuk ya. Sebagai petunjuk yang membuat kita harusnya menjadi lebih mudah dan menjadi orang-orang yang beruntung. Demikian dari saya sebagai pengantar. Kali ini yang mengisi adalah Om Joko Santoso. Monggo Om Jok bisa segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih Om Mirul, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah bergabung pada malam hari ini. Silaturahim kita teruskan dengan ngaji bersama yang saya tadi pagi diminta Om Mirul untuk menyampaikan materi, tapi ini sebetulnya adalah cerminan ataupun pengalaman-pengalaman yang sudah kita lakukan bersama, sehingga akhirnya kemudian kita bisa mengerucut bahwa Islam itu mudah. Nah, teman-teman semuanya, rahimakumullah, kalau kemudian kita katakan Islam itu mudah, itu iya. Tetapi kemudian sebetulnya perlu juga kita tambahi bahwa tetapi tidak boleh gampang ke. Kira-kira seperti itu. Jadi Islam itu sederhana, Islam itu simple, Islam itu gampang, tetapi tidak boleh gampang ke. Nah, ini yang selalu barangkali beberapa ustadz dan kiai itu yang menekankan seperti itu. Baik. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Om Mirul, dibacakan Quran surat Toha gitu, bahwa Al-Quran itu tidak akan memberatkan kita. Diturunkannya Al-Quran itu tidak memberatkan kita, tapi itu jadi petunjuk bagi kita. Nah, kalau kita baca Quran surah Al-Baqarah 185, yang intinya sebetulnya adalah itu kewajiban masih tentang kewajiban puasa Ramadan. Dari tengah-tengah ayat itu ada kalimat
yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Satu ayat yang panjang itu kemudian di tengah Allah sampaikan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. Nah, ini artinya apa? Artinya bahwa syariat yang disampaikan Allah untuk manusia itu tidak memberatkan manusia gitu. Meskipun Allah itu tahu pada saat penciptaan Adam itu, saya pernah ngaji, manusia itu kan sifatnya tergesa-gesa. Nah, bahkan pada saat ruhnya Adam itu ditiupkan gitu ya, itu belum sampai memenuhi tubuhnya Adam, itu Adam itu segera kepingin cepet-cepet untuk kemudian bangkit begitu. Yang itu yang diceritakan seperti itu. Itu maknanya bahwa memang manusia itu memiliki sifat tergesa-gesa. Nah, karena ada kelemahan seperti itulah, maka kemudian di dalam menyampaikan syariatnya gitu untuk manusia, itu kemudian memang bertahap. Sampai kemudian yang sampai kepada Rasulullah SAW itu, kemudian Allah sampaikan bahwa Allah menghendaki kemudahan bagi kita semuanya, dan tidak menghendaki kesulitan bagi kita semuanya. Baik, terus kemudian di dalam Quran Surah Al-Hajj, ayat yang ke-78, itu juga disampaikan demikian. Ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Dan dia, Allah tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama. Hadis Rasulullah SAW, ini saya bacakan, inna khairadinikum aisaruhu, inna khairadinikum aisaruhu. Sesungguhnya, sebaik-baik agama kalian adalah yang paling mudah. Sesungguhnya, sebaik-baik agama kalian adalah yang paling mudah. Nah, teman-teman semuanya, saya masih ingat bahwa ada seorang sahabat Rasulullah SAW itu namanya Abu Darda. Abu Darda itu kalau malam sudah seperti ini misalnya, sepertiga malam yang kedua barangkali, itu kemudian yang bersangkutan dia sudah bangun. Terus kemudian sholat terus sampai kemudian subuh. Nah, ada sahabat yang kemudian bertamu di rumah Abu Darda. Dilihatnya itu kebetulan ada istrinya Abu Darda itu kemudian dia ya pakaiannya ya biasa-biasalah, lusuh begitu, lusuh. Kemudian ditanya gitu, loh kamu kok nggak seperti istri yang lain itu tampak gembira dengan suaminya gitu. Maka kemudian istri Abu Darda itu mengatakan bahwa koyo-koyone aku ki wis ra kanggo gitu sebagai istri gitu. Loh kenapa gitu? Lah suami saya itu kalau malam pokoknya ndonga salat, ndonga terus gitu tekan subuh gitu. Jadi saya itu ditelantarkan begitu. Maka kemudian itu yang sampai kepada Rasulullah dan kemudian Abu Darda pun ditegur. Bahwa istri itu juga memiliki hak itu. Anak-anak juga memiliki hak. Keluarga memiliki hak dan Allah juga memiliki hak. Dan itu waktunya adalah bisa dibagi. Nah, kita juga bisa memahami saat itu karena Islam agama yang datang di bawah oleh Rasulullah itu baru saat itu. Kemudian banyak sahabat yang kemudian saking girohnya itu luar biasa gitu, dengan Islam itu, sehingga kepingin berlomba-lomba untuk mengamalkan Islam itu sekuat tenaga gitu. Tapi ya oleh Rasulullah kemudian dicegah seperti itu. Jadi ada
bagian-bagian ataupun anggota keluarga ataupun bagian yang lainnya itu memiliki hak supaya bisa adil. Nah, di luar itu juga ternyata ada, tidak hanya Abu Darda, tapi juga ada seorang sahabat, malah wanita ini. Wanita ini juga begitu. Ketika malam hari dia sudah terkantuk-kantuk pun dia tetap kepingin bangun malam, qiyamul lail gitu. Ya. Sampai kemudian di Nun Sewu dalam sejarahnya itu sampai karena kalau ngantuk itu kemudian ditaleni di bagian tubuhnya dengan cagak dengan tiang yang ada di rumahnya gitu supaya dia tidak terjatuh gitu ya. Itu saking ngantuknya masih seperti itu. Nah, itu pun kemudian ditegur oleh Rasulullah SAW bahwa setiap bagian tubuh itu memiliki hak. Jadi tangan memiliki hak, mata memiliki hak untuk dipejamkan, kemudian tubuh memiliki hak untuk diistirahatkan gitu. Nah, ini di zaman Rasulullah sudah ada yang seperti itu dan itu diluruskan oleh Rasulullah SAW gitu. Baik. Nah, kemudian kita melihat ada karakter istimewa yang dipuji oleh Rasulullah SAW gitu ya. Bahwa sifat seorang muslim itu begitu mengagumkan. Pada saat diberi nikmat, dirinya itu bersyukur. Pada saat diuji, dirinya itu bersabar. Wah, ini mengagumkan sekali sifat dari seorang muslim seperti itu. Ini dipuji oleh Rasulullah SAW. Nah, teman-teman semuanya, kalau kita lihat kata ini bersyukur gitu, maka yang ada di benak kita biasanya syukur itu selesai di alhamdulillah. Jadi ketika kita dapatkan nikmat, kemudian kita ucap alhamdulillah. Sepertinya sudah selesai di situ. Padahal makna syukur itu dalam sekali gitu. Dalam beberapa riwayat disebutkan gitu ya, bahwa yang namanya bersyukur itu kalau kita menggunakan nikmat dari Allah itu untuk memperbaiki kualitas keimanan kita di hadapan Allah, itu karakter orang yang bersyukur. Yang kedua, kalau kita mempunyai nikmat, mendapatkan nikmat dari Allah dan itu nikmat itu digunakan untuk mengajak orang lain kepada kebaikan, mengajak tetangga kanan kiri keluarga kita kepada kebaikan, kepada jalan Allah, itu berarti tanda orang yang bersyukur. Yang berikutnya adalah yang tidak kalah penting, dan ini mungkin lebih sulit ini, yaitu ketika kita diberi nikmat oleh Allah itu, kemudian nikmat itu tidak digunakan untuk sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah SWT. Nah, kalau kita bisa lakukan itu, maka kemudian kriteria kita adalah menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah SWT. Nah, orang yang pandai bersyukur itu boleh dikatakan bahwa mereka itu sudah selesai dengan dirinya sendiri. Kenapa begitu? Ya karena dia sudah menyerahkan semuanya itu kepada Allah SWT gitu. Wah, nikmat yang datang, yang diberikan kepadanya itu digunakan untuk kebaikan, digunakan untuk memperbaiki kualitas keimanannya, digunakan untuk mengajak orang lain di jalan Allah, digunakannya untuk kebaikan, tidak digunakan untuk sesuatu yang tidak baik gitu. Maka dia akan menjadi merdeka orang yang seperti itu. Karena apapun yang terjadi adalah dia selalu bersyukur kepada Allah SWT. Nah, kita ini bersyukur, teman-teman semuanya, alhamdulillah, karena dipersatukan dengan komunitas yang bisa saling mengingatkan satu dengan yang lain, dengan pengajian ini, dengan silaturahim ini. Kalau misal kemudian itu selalu teringang-ingang dengan kalimatnya Om Irul itu. Menurut saya ketika saya sakit kemarin itu, bahwa setiap saat Allah itu memberikan tiap buat kita.
menyodorkan tiket buat kita. Nah, tiket ini bisa kita ambil itu, dan jalannya adalah mesti jalan kebaikan gitu. Kalau kita sedang sakit, berarti tiket itu kita ambil tiket itu adalah bentuknya tiket sabar gitu. Kalau kemudian kita mempunyai kelapangan, maka nikmat itu tiketnya kita bisa bersedekah misalnya. Nah, ini satu hal yang luar biasa ya. Saya masih terngiang-ngiang terus gitu. Oh, seperti itu ya. Nah, saya bisa membayangkan kalau kemudian kemarin-kemarin kita nggak punya kelompok pengaji seperti itu, yo bingung juga gitu. Bingung juga ketika kita mau ikhlas. Ketika diuji itu ya berat banget rasanya gitu. Tapi kemudian karena ada satu kelompok kita, silaturahim kita ini kemudian selalu ada sesuatu yang yang mengingatkan pada diri kita gitu ya. Oh, ketika kita diuji berarti harus sabar gitu. Oh, berarti tiketnya adalah sabar gitu. Hal-hal yang seperti inilah yang perlu kita syukuri teman-teman semuanya, karena kita punya kelompok, kita punya grup ngaji yang setiap Ahad malam itu kita laksanakan pengajian dan silaturahim kita. Baik. Nah, ada dua hal yang diberikan Allah itu keistimewaan untuk umat Rasulullah SAW. Maka yang penting ketika kita itu diberi keistimewaan oleh Allah gitu, maka yang penting bagi kita adalah bagaimana kita itu bersyukur dengan keistimewaan itu. Ada dua hal yang diberikan oleh Allah, yaitu surat Al-Fatihah dan surat Al-Baqarah 286 yang menurut saya ini tidak diberikan kepada umat yang lain selain umatnya Rasulullah SAW. Doa Al-Fatihah ini kan khusus untuk kita semuanya. Dan tidak diberikan kepada umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Musa, dan sebagainya, tidak. Tapi diberikan kepada kita semuanya. 7 ayat ini selalu diulang-ulang di dalam sholat kita. Maka salah satu yang bentuk penghambaan kita itu adalah ketika kita ini sholat. Rasulullah SAW pernah bersabda, as-sholatu mi'rajul mu'min. Bahwa sholat itu adalah dialognya antara kita dengan Allah SWT. Hadis ini kan terkenal sekali ketika Rasulullah itu pulang dari Isra dan Mi'raj. Para sahabat itu kemudian berpikir, iya ya, kalau Nabi Muhammad itu bisa bertemu langsung dengan Allah, maka apakah kita ini tidak bisa ya ketemu Allah secara langsung gitu. Nah, itulah yang kemudian ada hadis yang terkenal itu, as-sholatu mi'rajul mu'min. Bahwa saya ini laki-laki, kata Rasulullah. Kamu juga laki-laki. Saya itu makan, kamu juga makan. Saya bekerja, kamu juga bekerja. Kalau begitu kan kita ini memiliki probabilitas yang sama, memiliki kesempatan yang sama untuk ketemu dengan Allah SWT. Maka kemudian dinyatakan bahwa sholat itu adalah waktu ketika kita berdialog dengan Allah SWT. Nah, karena kita sudah diberi surat Al-Fatihah ini, maka mestinya kita itu bangga. Dan lebih lagi adalah kemudian kita menjadi bahagia ketika kita ini bisa sujud kepada Allah SWT. Karena tidak semua orang, tidak semua manusia itu bisa sujud kepada Allah SWT. Tidak semua manusia itu bisa kemudian sholat, mendirikan sholat seperti kita. Kalau kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya untuk Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Maka Allah pun menjawab sanjungan yang sudah kita sampaikan itu. Ar-Rahmanir Rahim. Allah juga akan menyambut itu.
menjawab sanjungan kita. Maliki yaumiddin. Ketika kita sampaikan bahwa hanya Engkau ya Allah yang menguasai hari kemudian, maka Allah pun juga memberikan jawaban kepada kita semua. Kemudian kita declare lagi, Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami ini mohon pertolongan. Allah pun memberikan jawaban buat kita semuanya. Nah, baru kemudian kita mohon pada Allah dengan doa, Ihdinas syiratal mustaqim, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Nah, teman-teman semuanya, di dalam Quran surah Wasyamsi waduhaha, ya, Wasyams, itu disebutkan di sana bahwa ada Rasulullah itu pernah garis gitu ya, pernah garis di tanah, seret gitu, garis yang lurus. Terus kemudian di sampingnya beliau itu juga garis yang bengkok-bengkok. Maka kemudian Rasulullah katakan, ini garis yang bengkok itu adalah garis yang fujur, sedangkan yang lurus adalah garis orang-orang yang takwa. Jadi ada dua jalan, ada jalan takwa, itu jalan yang lurus, sedangkan yang bengkok itu adalah jalan yang fujur. Nah, itu adalah kita diberi pilihan, mau tetap di jalan yang takwa atau jalan yang bengkok-bengkok. Itu diberi pilihan kita. Nah, ketika kita memohon kepada Allah, ihdinas syiratal mustaqim, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus, maka kita pilih itu, jalan takwa. Gitu. Nah, kalau Jumatan, biasanya kemudian khotib itu menyampaikan, apa tuh takwa itu? Biasanya kemudian takwa kita adalah melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah SWT. Ya, bolehlah, boleh gitu. Tapi kan kadang tidak semua orang nanti akan bisa melaksanakan semua perintah-perintah Allah. Karena mungkin karena tidak memiliki harta yang cukup, sehingga dia tidak bisa berangkat untuk ibadah haji misalnya. Tapi itu pun gitu ya. Kalau dia tidak bisa ibadah haji karena memang dia tidak punya, tidak sanggup gitu. Itu pun Allah juga berikan kemudahan gitu. Bahwa ketika kita itu datang sholat Jumat 3 kali, ya sudah. Itu ibaratnya sudah sama pahalanya dengan ibadah haji. Loh kan luar biasa. Nah, ini yang salah satu saya sampaikan bahwa Islam itu mudah. Tidak memberatkan bagi umatnya begitu. Tidak memberatkan manusia. Syariatnya tidak memberatkan manusia. Kalau tidak bisa ini, maka Allah akan berikan pilihan-pilihan gitu. Satunya. Nah, Umar pernah ditanya, takwa itu apa toh, wahai Amirul Mukminin? Kemudian Khalifah itu tidak menjawab, tapi menjawabnya adalah retorik. Kalau kita atau kamu itu berjalan di tempat yang gelap, terus kemudian di situ banyak duri, di situ banyak penghalang, maka apa yang akan kamu lakukan? Nah, itu jawabannya Umar seperti itu. Maka sahabat menjawab, ya kami harus hati-hati. Ya itulah inti dari takwa. Takwa itu hati-hati. Jadi kita bisa berhati-hati di dalam hidup dan kehidupan kita ini. Nah, teman-teman semuanya, saya kemarin juga barusan ngaji gitu. Terkadang ketika ada ayat tentang wattaqullah, misalnya Quran surah Al-Hasyr misalnya, ayat yang ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun misalnya. Di situ disebutkan perintah takwanya itu 2 kali.
Terkadang kita ini, kata Ustadz itu, terkadang kita ini ketika dipanggil, diperintahkan untuk bertakwa itu, ya tidak takut gitu. Ya biasa-biasa gitu. Kayak rasanya ki ya biasa. Oh, kon takwa. Oh, kon takut. Itu biasa gitu. Tapi terkadang kita ini ketika diancam dengan makhluk, kita jadi takut gitu. Misalnya ada ayat tentang ancaman neraka misalnya. Nah, itu kemudian kita takut. Ancaman kemudian bahwa kematian itu suatu tidak bisa dipanjangkan tapi juga tidak bisa diajukan misalnya. Nah, itu kemudian kita takut itu. Nah, kata Ustadz tadi itu, sakjane dengan makhluk itu kita tidak usah takut. Tapi ketika kita ini wattaqullah, mendapatkan perintah takwa kepada Allah, maka itu yang kemudian kita menjadi takut gitu. Karena takut kita itu betul-betul kepada Allah, takut kita itu betul-betul pada Sang Khalik gitu. Bukan takutnya kita itu kepada makhluk. Saya pikir-pikir ya no bener juga ya. Karena kalau setiap hari Jumat kita datang Jumatan itu ya sepertinya ya pesan takwa itu ya cuma masuk telinga kanan, keluar telinga kiri gitu. Ya. Nah, ini apa namanya? Pesan yang saya pikir ini sangat mendalam bahwa kita ini takwa, takut betul itu hanya kepada Sang Khalik yaitu Allah Subhanahu wa taala gitu. Bukan takut itu kepada makhluk gitu. Ya. J. Kemudian syiratal ladzina an'amta alaihim, itu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat gitu. Jalannya orang yang telah engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang yang engkau murkai dan juga bukan jalannya orang-orang yang sesat. Nah, dengan nikmat yang diberikan Allah tadi itu, maka kemudian kita gunakan nikmat itu di jalan Allah yang sudah kita bicarakan di depan tadi gitu. Untuk memperbaiki diri kita lah, keimanan kita lah, untuk mengajak orang lain lah di jalan Allah gitu. Dan tidak menggunakannya untuk keburukan. Nah, ini adalah surat yang istimewa sekali yang diberikan kepada umatnya Rasulullah SAW. Oleh karena itu teman-teman semuanya, saya mengajak, saya juga masih belajar supaya dalam sholat kita ini juga mestinya apa namanya ya tumakninah lah begitu. Bacanya juga pelan-pelan, tidak tergesa-gesa gitu. Khususnya untuk yang surat Al-Fatihah lah gitu. Kita latihan dari surat Al-Fatihah lebih dahulu sehingga kita bisa ngerasake benar, terus kemudian apa namanya kita bisa menghayati betul ya, bahwa kita sudah janji dengan Allah, kita sudah memuji Allah dan kita juga meminta apa namanya pertolongan dari Allah SWT. Kita minta jalan yang lurus, ditunjuki jalan yang lurus. Oke. Kemudian yang berikutnya, ini adalah hadiah buat kita semuanya. Kita sering membaca surat Al-Baqarah 286 ini gitu ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah itu tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Nah, ini juga menunjukkan bahwa sebetulnya Islam itu adalah mudah. Kita beberapa kali mendapatkan pembelajaran dari Om Irul, dari materinya Om Irul, bahwa Rasulullah itu ketika menyampaikan sesuatu itu juga nonton siapa yang diajak atau siapa yang menjadi lawan bicara beliau. Kalau ini orang Arab Badui, maka itu simple, sesederhana mungkin. Karena ada seorang Arab Badui yang menyampaikan, ya Rasul, yang kau sampaikan itu hanya sholat? Iya. Hanya sholat wajib? Iya. Enggak perlu sholat sunnah? Enggak. Kamu sholat wajib saja. Terus puasanya hanya puasa Ramadan? Iya, puasa Ramadan. Tidak ada puasa sunnah, enggak usah gitu. Nah, itu pun juga menunjukkan bahwa
kemudahan di dalam Islam itu. Karena ada orang yang nanti akan mampu melaksanakan perintah-perintah di dalam Islam itu lebih banyak dibandingkan dengan orang-orang yang tertentu gitu. Jadi kalau menurut saya bahwa Islam itu adalah agama yang simple, agama yang sederhana, agama yang menyebabkan kita ini selalu optimis begitu. Ya, tidak bisa melaksanakan ini, kemudian bisa digantikan dengan yang lainnya. Seperti tadi saya sampaikan, nggak punya duit untuk bisa ke Mekah gitu. Kalau dia sudah sholat Jumatan 3 kali berturut-turut dan dia tidak terlambat, maka pahalanya seperti ibadah haji misalnya. Kalau tidak bisa umroh, dia bisa duduk dari waktu subuh sampai kemudian syuruk, itu pahalanya sudah seperti umroh. Nah, ini kan sesuatu yang luar biasa. Bagi orang-orang yang tidak punya, kemudian ada ghirah di situ, ada semangat di situ. Ada semangat. Kalau kemudian kita ini sedang bepergian, maka sholatnya bisa di alat transportasi. Tidak ada air di situ, ya bisa tayamum. Nah, ini kan jalan-jalan yang diberikan Allah, kemudian yang diberikan Allah untuk kita semuanya gitu. Dan kalau ada rukhsah seperti itu, ada kemudahan, kalau saya pribadi, saya akan ambil. Karena itu adalah pengalaman, itu adalah pembelajaran buat saya pribadi. Teman-teman bisa merasakan nanti. Misalnya yang biasanya sholat di masjid, terus kemudian pas bepergian, kemudian sholatnya itu di atas kendaraan, atau sholatnya itu mungkin ya di pesawat lah, atau di kereta api gitu, atau di bis misalnya begitu. Itu akan merasakan itu pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan. Oh, ternyata Gusti Allah itu Rahman Rahim itu. Gusti Allah itu memudahkan buat kita, tidak mempersulit dalam hal agama ini. Tidak ada air ya saya bisa tayamum, dan seterusnya gitu. Nah, terus kemudian kalau kemudian kita salah, gitu ya, kita salah, ada doanya gitu, yang di Quran surah Al-Baqarah 286 itu. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan gitu. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Kalau kita itu belum benar-benar berbuat salah, maka itu belum dituliskan kesalahan ataupun dosa yang kita lakukan. Gitu. Jadi ya malaikatnya nunggu sik wae gitu. Nanti kalau iki wis tenanan baru dicatat satu dosa satu gitu. Kalau belum ya enggak. Nah, ini kan hal yang luar biasa. Menurut saya itu kita mendapatkan hadiah yang luar biasa. Sedangkan ketika kita ini melakukan amal kebaikan misalnya, itu kemudian Allah catat dilipat gandakan jadi 10, ada yang dilipatkan dari 70, ada yang 100, ada yang 700 gitu. Artinya bahwa Allah itu tidak seperti polisi gitu, yang setiap saat itu nyemprit kita, yang setiap saat kemudian menjatuhkan hukuman kepada kita, itu tidak. Allah itu begitu rahman, begitu rahim pada kita semuanya. Ketika kita beramal, kemudian Allah lipat gandakan pahala kita. Baik itu nanti di dunia ataupun nanti di akhirat. Yang penting itu kan di akhirat. Tapi dunia itu kita manfaatkan ladang bagi rumah yang sesungguhnya nanti di akhirat itu. Dan ketika kita berbuat dosa, ya satu dosa itu. Nah, jadi sebetulnya ini adalah kemudahan-kemudahan yang diberikan Allah di dalam kita beramal. Ketika kita ini beramal nanti akan mestinya lebih banyak daripada dosa kita gitu. Karena dosa itu tulisannya satu, setiap dosa tulisannya satu. Tapi ketika kita beramal, maka kemudian kita akan dilipat gandakan gitu.
sampai ya kalkulatornya Gusti Allah saja gitu. Nah, saya kira itu teman-teman semuanya untuk memantik diskusi kita atau pengajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya khususnya untuk saya pribadi. Ya, saya kira begitu Om Irul, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih. Ini Om Jak sudah sangat menarik ya. Jadi bahkan di Quran itu luar biasa ya. Diberi contekan doa. Itu kan contekan doa itu Al-Baqarah. Iya. Kamu kalau doa kayak gini loh gitu. Artinya itu doa yang dijamin makbul sama Allah kan. Oh, itu adalah wahyu kan firman. Monggo ini teman-teman kalau ada pengalaman gitu ya. Kok kita beragama iki berat, sholat males gitu, terus piye carane gitu kan ya. Ya. Silakan kalau ada yang mau komentar. Ya Om Jak, ini yang menarik itu adalah ini Om Jak. Jadi takwa itu, kalau saya pikir-pikirkan sekarang itu bukan takut dalam arti takut disiksa ya. Tapi takut Allah itu nggak ridho. Gitu. Takut, jadi gini, kayaknya itu selama ini kita ini mendudukkan Allah itu sebagai apa ya? Ya seharusnya Allah tidak butuh kita kan, kita yang butuh Allah kan, sehingga kita masuk surga juga karena rahmat Allah kan, bukan karena banyaknya amal kita kan. Kita takut kalau dikasih tiket nggak kita pakai gitu ya, Allah nggak ridho gitu. Setiap kali kamu dikasih kesempatan kok nggak kamu pakai, itu gimana sih gitu kan ya. Itu yang pertama. Jadi nikmat yang kita terima ini kan tadi itu harus digunakan kan. Terus nggak digunakan ya kan Allah nggak ridho ini kalau dikasih nggak dipakai. Terus yang kedua itu cara berpikir yang kedua adalah bahwa surga itu tergantung amal kita kan. Sehingga ketika kita beramal soleh maksudnya, selain tujuan utamanya untuk cari ridho itu, kita sebenarnya nabung untuk posisi surga kita nanti gitu ya. Masa sih kamu ini ya berpikirnya alah surga nanti saya dapat kapling kecil aja lah di pojok gitu kan ya. Seharusnya kan wah saya berharap ya Allah ini saya nanti dapat di tengah gitu ya. Dapat surga Firdaus gitu kan ya. Yang paling bagus, yang paling menyenangkan, luas gitu. Rumahnya bagus kan gitu ya. Sehingga kalau mental kita itu adalah mental investor gitu ya. Kita kan nabung gitu kan, diberi kesempatan nabung. Nah, demikian pula kalau misalnya kita melakukan kesalahan yang kita takut itu ya, kita kayak nabung di neraka. Wah, kok malah kamu menabung kapling di neraka gitu. Rada lucu juga gitu kan. Mungkin Allah juga heran gitu ya. Maksudnya diberi kesempatan kok malah dipakai untuk nabung ke neraka. Nah, dengan demikian mungkin jadi lebih ringan ya kita itu beramal itu seakan-akan karena ya saya sedang merencanakan kapling saya di sana. Itu pun belum tentu saya bisa masuk kalau Allah nggak ridho. Nah, kalau nggak ridho kan kita nggak boleh masuk. Ya, tabungannya banyak tapi nggak boleh masuk. Ya terus duduk di mana? Ya duduk di neraka itu. Nggak ada tempat lain lagi. Kamu antri dulu di sana gitu kan sampai Allah ridho. Nanti baru dimasukkan lah. Jadi kita mikirnya, wah sholat itu juga atau apapun ya sedekah itu atau poso gitu kemarin ya. Ya mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman lain. Enggak. Ya itu kan Om. Rumusnya itu kan di Quran surah Ibrahim itu ya. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau seseorang itu pandai bersyukur, maka Allah akan ilhamkan itu kebaikan-kebaikan. Allah akan tambahkan nikmat itu kepada kita gitu. Tapi kalau tadi kita sudah diberi tiket, ya diberi tiket ini mestinya begini dan itu tidak digunakan gitu. Nah,
Yang kita takutkan adalah kalimat berikutnya gitu kan. Inna adzabi lasyadid. Kalau kemudian kita itu kufur, kemudian kita ini malah ngitung-ngitung terus begitu, dan bahkan kita lupa ada bagian yang lain diberikan kepada orang lain gitu. Ya itu kemudian nikmat bisa dicabut oleh Allah SWT. Nah, ini yang kita harus hati-hati gitu. Betul, tiket sudah disebar gitu ya. Ini harusnya begini. Oh, saya harusnya begini. Oh, kita harusnya begini gitu. Tapi ketika itu tidak kita manfaatkan dengan baik gitu, maka nikmat itu ya mungkin terus kemudian akan dicabut. Supaya dicabutnya itu sebetulnya juga bentuk kasih sayang Allah. Biar kita itu segera sadar gitu loh. Iya, betul. Biar Ibaratnya gini Om ya, kalau kamu nggak nabung untuk surga, lah terus dudukmu di mana? Ya di neraka situ gitu ya. Tadi itu ayatnya itu sebenarnya adalah ingat loh duduk di situ tuh inna azabillah syadid itu. iya. Duduk di situ itu pedih gitu loh. Jadi kalau kamu nggak pakai tiketmu itu ya kamu rugi karena tempatmu kaplingmu di situ gitu. Dan di situ pedih gitu kan ya. Iya. Apalagi kalau malah dipakai untuk berbuat kejahatan. Memang harus harus mengubah gitu ya. Kalau beragama itu rasanya berat, itu ada cara pikir ya atau mindset yang mungkin belum tepat gitu. Kamu dikasih kesempatan kok kamu malah merasa susah gitu kan ya. Atau nggak usah dikasih kesempatan gitu kan ya. Nah, dibalik kan lalu gitu. Atau begini, kamu sedang punya waktu, kok kamu nggak nabung toh? Kamu nabung itu saya sediakan loh ini. Tiap kali tabunganmu ini saya gandakan 700 kalinya loh, saya bikinkan kapling gitu. Lah kok nggak diambil kesempatan itu? Lah rugi sendiri. Nah kalau nggak punya bekal apa-apa, ya duduk di situ, di neraka situ. Ini ada bila syadid tadi. Tapi di situ tuh berat loh, gitu, susah gitu. Kumpulnya dengan orang-orang yang jelek, malaikatnya kasar gitu kan. Iya, betul. Apalagi kalau ada dosanya, hukumannya berat kan. Iya. Tapi ya meskipun begitu kita tetap harus optimis gitu ya Om. Karena kita punya satu kalimat yang kalimat truth gitu ya. Kalimat truth gitu ya. Satu truth itu. Ya, la ilaha illallah itu gitu kan. Nah, itu adalah satu kalimat yang akan menenteramkan jiwa kita gitu. Saya senang misalnya dari kita sering kemudian ada yang membaca tahlil la ilaha illallah, itu saya kira bagus karena itu untuk mengingatkan kita, dan itu adalah kuncinya surga sebetulnya kan itu kan. Kunci surga kan itu. Sakjane nek neraka iki mah rano kuncine lho. Iya, itu yang tidak bisa masuk surga, belum diperkenalkan. Kan itu istilahnya kalau digambarkannya Siratal Mustaqim itu ada yang gagal melewati. Jatuh dia akan ke nerakanya. Yeah. Istilahnya begitulah bahasa yang dikisahkan Rasulullah ya, mungkin saya kurang tahu hadisnya, tapi digambarkannya seperti itu. Jadi bukan kamu diberi pilihan, kamu tuh terjatuh. Kamu tuh jatuh karena kamu tidak lolos. Ya. Jadi sebenarnya Allah itu menyediakan surga, tapi ya kamu tebus dong gitu. Kalau enggak, ya kamu di situ dulu. Gitu. Entah itu karena kamu kafir dan kemudian membangkang sehingga kamu menjadi kekal di nerakanya, atau karena ada sedikit keimananmu, mudah-mudahan nanti kamu diselamatkan. Tapi tidak tahu kapan. Tidak tahu kapannya itu lama gitu. Inna adzabillah syadid loh, sakit loh. Gitu. Diingatkan. Ya, mumpung masih ada kesempatan. Iya. Jadi mungkin menariknya di situ bahwa tidak boleh dianggap sepele, mungkin ya tidak dimudahkan. Itu karena sebenarnya Allah itu sudah ngasih kuncinya ke surga itu. Yeah. Kalau pilih yang gampang ya boleh, wong. Boleh. Kaplingmu paling kecil di pojok. Gitu. Kalau kamu mau menambah dengan sholat sunat, atau kalau seperti pengajian kita sebelumnya 3 pintu kebaikan, Rasulullah bilang ada puasa, sedekah, dan sholat malam. Ya coba aja dipilih satu-satu yang mana yang mudah bagi kita gitu kan ya. Ya, betul.
pintunya banyak gitu loh. Tadi menarik juga tentang takwa ya. Takwa itu hati-hati ya. Ya mungkin ibaratnya kalau kita berhati-hati juga agar jangan sampai Allah nggak ridho seperti itu. Jangan sampai misalnya kita di kantor kan hati-hati supaya jangan sampai pimpinan nggak ridho gitu kan ya. Atau di rumah seorang anak itu jangan sampai orang tua nggak ridho gitu ya. Itu level dengan makhluk. Atau takut sama presiden, jangan sampai presiden nggak ridho misalnya begitu ya. Saking itunya lah ya. Nah takwa itu adalah jangan sampai Allah itu nggak ridho. Gitu. Kamu itu jadi khalifah, dikasih tiket, nggak dipakai, malah disalahgunakan. Lah gimana itu? Allah nggak ridho. Kalau malas-malasan sholat bagaimana? Ya masih sholat kan, tapi malas-malasan kan? Ya masih, tapi kaplingmu kayaknya nanti kecil gitu. Wah, ya Allah saya kaplingnya kecil, sudah bersyukur alhamdulillah. Kamu tidak tahu betapa indahnya yang kaplingnya besar. Kan seperti dia hadisnya kan begitu kan. Bahkan orang tersebut tidak tahu Allah sudah menyiapkan kegembiraan yang dia tidak lihat itu, tidak tahu. Jadi kalau nggak salah Jeng Riana pernah tuh posting itu kan. Jangan mengharap surga yang kecil tapi yang besar. Itu maksudnya begini loh. Surga yang kecil dengan yang agak besar itu kenikmatannya bedanya sangat jauh gitu. Sangat beda gitu. Bukan cuma 2 kali, mungkin jutaan kali lipat gitu ya. Nanti menyesal jangan yang seperti itu. Ini apa ini? Jeng Retno, monggo Jeng Retno. Oh, ini ya. Oh, ada kasus teman. Salah satu bentuk syukurnya sedekah, tapi kebiasaan sedekah itu menjadi berkurang karena ternyata yang diberi itu lebih kaya gitu kan ya. Nah, bagaimana supaya mengembalikan supaya jadi ikhlas kembali? Gimana itu Om Jo? Iya, kita ini kan taunya kan hanya dari luar, gitu. Kita ini tahunya dari luar. Kita tidak tahu dari sebelah dalamnya itu seperti apa, itu kita tidak tahu. Nah, ketika kita tuh sudah berniat ikhlas karena Allah, ternyata yang kita sedekahi lebih kaya, itu mudah-mudahan itu menjadi pengingat bagi dirinya bahwa dirinya itu mestinya lebih harus bisa bersedekah daripada saya yang sudah bersedekah kepada jenengan. Kira-kira seperti itu. Enggak, ini tidak akan menghilangkan pahala, tidak akan sia-sia, tidak gitu. Tapi itu justru semacam peringatan dari Allah untuk orang yang lebih kaya yang kita sudah tahu itu. Jadi tetap saja kita mestinya tetap ikhlas gitu ya. Bahwa kalau ada Ustadz saya dulu itu begini. Setiap kita itu bangun pagi, Bismillahi alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Terus kemudian kita ini berjanji gitu. Kalau Ustadz saya dulu ngajari begitu. Dan kita berjanji, ya Allah, hari ini aku akan ikhlas di dalam beramal. Yes, itu aja gitu. Janjinya itu. Sehingga ketika kita ini berjanji begitu, maka apapun yang akan kita lakukan dengan sholat tahajud kita barangkali, atau mungkin sholat fajar kita sebelum sholat subuh dan akhirnya kemudian kita bekerja, berdagang dan seterusnya, itu kemudian kita ikhlas menjalaninya. Termasuk yang tadi itu memberikan sedekah kepada siapapun ya ikhlas. Kita tidak akan melihat bahwa ternyata kok luwih sugih ya gitu. Tidak. Karena itu tetap ada maknanya, ada pentingnya. Gusti Allah itu titip kepada kita untuk mengingatkan orang yang lebih kaya daripada kita itu supaya dia itu lebih banyak sedekahnya daripada kita. Nah, ini kan sama dengan ketika kalau kita dapatkan kita menyembelih hewan kurban, maka kemudian kita berikan kepada tetangga kanan kiri yang barangkali itu lebih kaya daripada kita, dan saat itu mungkin dia tidak punya kesempatan, belum berkesempatan untuk menyembelih hewan kurban misalnya. Itu salah satu peringatan yang diberikan Allah, dan itu titip pada kita untuk mengingatkan pada orang. Tapi yang penting adalah kita ikhlas gitu. Nah,
Saya kira gitu ya. Monggo nanti kalau Iya. misalnya itu Pak ke Palestina ataupun beasiswa dari zakat kami di kampus ternyata juga kaya-kaya ya. Karena memang kita perlu perlu apa namanya? Ya kita harus sadar ya yang kita lihat itu yang pas saat itu gitu. Kita tidak tahu ternyata belakangnya loh ternyata wong sugih loh ternyata. Ya itu kita kadang tapi nggak apa-apa lah. Ya, menarik ini Om Jod. Jadi saya pernah ya dari teman juga ya. Jadi kita tidak pernah tahu kenapa kita bersedekah ke situ ya. Tapi kita hatinya memang ke situ gitu ya. Boleh jadi dia mengirim uangnya untuk keluarganya. Kan kita tidak tahu. Ya, nah ini satu diskusi yang menarik dengan seorang teman. Dia itu dapat proyek subkon, ya, dapat cukup lumayan lah bagi dia gitu. Tapi setelah itu tahu bahwa nilai proyek itu berkali lipat lebih besar, sehingga terbetik di hatinya itu, loh kok saya cuma dibayar segini gitu kan ya? Ini nggak adil gitu. Nah, suatu ketika setelah dia ngaji gitu kan ya, tiba-tiba dia tersadar, rizki dia itu memang segitu. Sedangkan rizki orang lain yang dapat lebih gede itu Allah punya titipan yang kita tidak tahu. Boleh jadi dia harus menyampaikan ke yang lain, atau dia harus menabung karena dia mungkin ada perusahaan yang nanti akan mengalami masa paceklik, atau mungkin ada keluarganya membutuhkan, atau dia harus mengurusi banyak karyawan. Kita tidak pernah tahu. Jadi kita hanya fokus rezeki saya segini, alhamdulillah gitu. Misalnya ini proyek 1 miliar, kok saya dibayar cuma 10 juta, padahal saya yang kerja keras gitu kan ya. Kita harus tahu bahwa Allah itu mengatur. Nah, karena sebagai manusia itu perspektif kita ini terbatas informasinya, yang harus kita berbaik sangka. Jadi misalnya ini yayasan yang saya sedekah ini kok kayaknya mewah ya. Loh, kita tidak tahu di belakangnya. Kita tidak tahu. Dulu pernah Ustadz Zainuddin MZ, ya seingat saya ya waktu saya zaman kuliah ngisi pengajian di masjid kecil di lingkungan saya itu di jalan masuk gang begitu kan ya. Nah terus seingat saya mobil beliau itu Mercy lah gitu ya. Beliau tuh terkenal bahwa kemudian pakai mobil mewah. Tapi kalau tidak salah waktu itu beliau menyampaikan karena perjalanannya harus kemana-mana, itu kesempatan istirahatnya kira-kira gitu ya. Jadi mobil. Lah masa terus naik mobil yang tidak enak gitu kan ya. Dia tidak meminta bayaran loh. Ya. Jadi kita harus tahu ketika kita melihat orang lain bukan interpretasi atau persangkaan kita yang penting gitu ya. Allah sudah mengatur. Nah itu. Nah mudah-mudahan nanti temannya Stuti ini bisa juga dengan mengalihkan ke yang lebih yakin misalnya ke tiket sedekah itu soalnya terlalu banyak gitu ya. Kayaknya kurang-kurang orang yang ngasih itu kan ya. Jadi misal ya panti asuhan ya. Panti asuhan misalnya ada sekitar 50 anak gitu. Sehari berapa biayanya? Belum sekolah. Belum makin besar gitu kan ya. Itu kalau dihitung-hitung misalnya kita nyumbang 500.000 saja. Itu kecil banget itu masih. Itu hanya berapa kali makan itu kan ya. Belum lagi nanti kalau dia masih piatu, ada orang tuanya lagi. Banyak hal yang kita tidak tahu. Itu mungkin itu mudah-mudahan lah. Nah ini ada Om Rudi, silakan komentar Om Rudi. Coba gimana itu Om Rudi tentang dalil inna dinna yusron itu ya? Iya. Silakan Om Rud. Ya. Gimana itu Om Rudi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi dalil ini kan yang sebenarnya sangat berkaitan dengan tema pengajian malam hari ini ya. Inna dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah. Ya kan ya.
wala yusadadina ahadun illa ghalabahu dan seterusnya. Dan tidaklah mempersulit pada agama siapa seseorang kecuali dia akan memberatkan dirinya sendiri. Ya, jadi intinya sebenarnya yang membuat susah itu ya dianya sendiri. Agamanya sendiri itu sebenarnya mudah. Ya. Makanya tadi maaf saya terlambat. Jadi mungkin dari tema-tema sekian dalil atau ini yang intinya ya ini yang berkaitan dengan tema pengajian malam hari ini. Iku atau nuwun Mas Irul, Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nuwun Om Rudi. Jadi memberatkan diri gimana itu Om Jok? Ya karena kita itu sering melihat orang lain sebetulnya. Misalnya Om Irul itu sregep banget. Piye aku iso kaya Om Irul. Nah ini padahal saya sendiri itu harusnya berkaca gitu. Bahwa Om Irul bisa tahajud seperti itu karena Om Irul diberi kekuatan. Saya mungkin juga bisa, tetapi gitu, secara kualitas mungkin saya tidak seperti Om Irul. Ya karena kita sering membandingkan dengan amal yang dikerjakan oleh orang lain. Itu jadi berat gitu. Seperti yang saya sampaikan tadi itu, Abu Darda misalnya karena saking girohnya dia sampai kemudian meninggalkan istrinya gitu. Padahal istrinya itu harusnya diperhatikan gitu. Karena dia kepingin ini non sewu tingkat kesolehan itu kadang terus melihat solehnya orang lain kemudian kita kepingin seperti itu. Nah ini malah menurut saya itu kurang baik gitu. Menurut saya kurang baik. Ya apa adanya lah gitu. Kalau memang kita ini sonat tahajud, sholat qiyamul lail sebelum tidur, ya silahkan. Itu saja. Gitu. Terus kemudian kalau misal puasa misalnya, puasa isone Ramadan, ya nggak apa-apa, ya sudah itu dulu yang bisa dikerjakan gitu. Terus kemudian, nah nanti ketika kita pas bulan Ramadan misalnya, itu biasanya Allah itu akan tunjukkan, akan mengilhamkan kepada kita, mana sih amalanmu yang kuat selama Ramadan ini. Itu akan ditunjukkan gitu. Mungkin dengan sedekahnya, mungkin dengan bacaan Qur'annya, mungkin dengan nuntut ilmunya, mungkin dengan sholat sunnahnya, itu nanti akan tampak gitu. Oh berarti saya itu ditunjukkan untuk yang ini ya. Mudah-mudahan itu menjadi jalan untuk ridhonya Allah seperti itu. Nah, nun sewu, tapi yang penting sebetulnya kita itu tidak perlu untuk melihat amalnya orang lain. Kalau dengan melihat itu ya berat gitu. Ya, kan kemudian kita menjadi nek ora dadi malah kemudian kita putus asa, bisa jadi. Terus wah ternyata aku ngene, ternyata kok ya isih kok ngene, berarti nyalahke salate, mungkin nyalahke amal yang sudah syariatkan oleh Allah gitu. Nah, ini jangan sampai terjadi. Ya sudah, kita ini ya koyo dadi kita sendiri dan itu merdeka gitu. Ya, saya kira gitu, karena kita sering melihat orang lain lah gitu. Menarik banget itu Om Jok. Jadi harus mencari jalan amal yang Allah ciptakan mudah buat kita gitu ya. Saya jadi pernah ingat ini, dulu adik kelas ini, serius ini adik kelas. Dia mungkin ngelihat saya itu kuliah rada sembarangan, banyak aktif di himpunan. Dia pernah bilang mencontoh saya itu. Tapi beberapa waktu kemudian dia DO. Saya kaget juga. Kok DO? Terus, saya waktu itu terus bilang begini, saya walaupun kuliahnya rada berantakan, tapi saya itu lulus loh, nggak pernah ngulang gitu. Nah itu yang tidak dilihat gitu. Atau kadang kita melihat wah Bill Gates itu DO bikin bisnis, dia sukses bisnis bukan karena DO-nya, karena melakukan yang lain. Nah demikian pula ketika kita membanding-bandingkan dengan amal orang lain, terus kita ingin seperti orang itu, seperti dikatakan Om Jok, kita tidak tahu Allah itu menguatkan orang tersebut di bagian yang mana sehingga bisa amalannya seperti itu. Jadi ya ada Rasulullah sholat malam, ada sahabat yang kuat sholat malam, ada sahabat yang tidur sampai pagi gitu. Ya beda-beda gitu. Tapi Allah ridho gitu kan ya. Karena kuncinya kan Allah ridho tadi kan. Allah ridho. Nah masalah kapling di surganya pengen banyak ya itu tempuhlah dengan amalan yang Allah sudah ciptakan untukmu gitu. Dan Allah itu ngasih contoh di Quran itu banyak ya.
Ngasih doa, hadis juga Rasulullah ngasih pintu-pintunya itu banyak variasinya. Gitu. Iya, betul. Ya, menarik nih Kom. Ya. Jadi mungkin apalagi sudah seusia kita, mungkin kita merenungi diri. Kira-kira amal apa sih yang Allah itu mudahkan bagi saya? Ya diperbanyak saja, mudah-mudahan kapling surganya makin ke tengah dan makin luas. Gitu. Makin luas, makin indah dan ada bangunan yang indah gitu. Ya karena kita menempuh seperti juga mencari rezeki kan. Pengalaman saya juga nyoba macam-macam, tapi ada yang jalannya itu dipermudah buat saya. Ya, jadi memang mudah gitu, terasa mudah dibanding saya mencoba jalannya teman saya yang lain, kok susah ya gitu ya. Itu ada gitu. Nah kita disuruh mencoba-coba dengan tetap ikhlas ya karena Allah. Dan itu betul memang nggak bisa dibandingkan nih. Om Jok ya kita gitu ya. Masing-masing ini mencari ridha Allah gitu. Allah nanti ya ini lulus sesuai dengan yang saya kehendaki engkau saya ciptakan gitu kan ya. Terus ya. Gila podo karo Mirul dah. Coba Mirul dapat mahasiswa bimbingan. Ya. Itu kan bukan bimbingan itu bukan jenengan paksa untuk seperti jenengan kan tidak. Iya. Tapi bimbingan saya itu dia punya kepinginan seperti ini. Lah jenengan Umirul kan mesti akan iki loh relnya seperti ini. Kalau kamu mau ke sana pakai yang ini. Ya. Kalau ini ya kamu ke sini saja gitu. Dan dilihat juga gitu. Oh nek dia masih mampu lagi tambah sidik. Nah kalau enggak sudahlah wis kendang ujian kan gitu. Iya. Soalnya bayar SPP larang. Lah kowe. Walaupun kalau dilihat kok penelitiannya rada gimana gitu ya. Enggak apa-apalah lulus. Karena pada dasarnya kita tidak pernah lulus, tapi diluluskan. Kita tidak pernah lulus masuk surga, tapi diluluskan masuk surga itu. Rahmat Allah itu benar. Iya. Nggak bisa kita itu numpuk-numpuk amal, dihitung-hitung, yakinlah ini masuk surga. Nggak bisa seperti itu. Kita berharap, ya Allah, aku diluluskan dong gitu. Itu sehingga doa yang utama kan seperti itu sebenarnya. Allah, engkau ridho, aku masuk surgamu. Ya. Ada pengalaman teman-teman yang lain kalau merasa masih berat, misalnya. Terutama sholat ya, Om. Sholat itu bagi kebanyakan kita ini pernah mengalami masa sholat itu berat. Itu gimana, Om Jok? Ya, saya kira juga sama ya. Orang yang abot ya, kadang lali. Kadang melek terus turun meneh. Ya, terus ada masa naik turun, Om. Rajin, terus ora. Ya, gitu. Betul. Ya karena seperti ini kan al-imanu yazidu bil ibadah wal mangkus bil maksiat kan kira-kira seperti itu. Jadi iman seseorang itu akan naik ketika dia itu ya banyak ingat Allah, banyak ibadah gitu. Tapi kemudian ketika kita itu malas ya nanti akan iman juga akan turun gitu. Nah, oleh karena itu penting ya untuk menjaga keimanan kita ini. Salah satunya gitu, kita itu mestinya janji gini loh. Urip itu kan sakjane menunggu panggilan Gusti Allah itu. Hidup itu hanya menunggu panggilan Gusti Allah. Ketika saya dipanggil subuh, alhamdulillah, aku isi urip subuh ini saya masih hidup itu. Nanti ketika dipanggil duhur, alhamdulillah, aku tekan duhur itu. Kita nggak tahu, kita mati kapan itu kita nggak tahu itu. Sehingga ketika kita ini menunggu panggilan itu ya kita akan senang gitu, rasanya bahagia saja gitu. Oh iya aku nang cak-cak ketiki karena sudah dipanggil gitu. Maka jauh saya sok gojekan di WA itu, saya golek Gusti Allah itu karena ya untuk memudahkan sajalah gitu bahwa oh iya Gusti Allah golek aku. Nah ini untuk memudahkan saja sebetulnya, menyederhanakan bahwa kita yang butuh Allah terus dipanggil, terus kita ceket-ceket gitu. Nah, sama yang disampaikan Umirul tadi ya, bahwa kitalah yang butuh Allah, bukan Allah itu yang butuh kita. Tidak seperti itu gitu. Nah, ketika kita sudah sadar bahwa kita yang butuh Allah ya, ada panggilan. Berarti alhamdulillah, aku isih urip tekan waktu ini.
nanti asar juga begitu, maghrib juga begitu, isya juga begitu, kembali lagi gitu. Nah, sebetulnya setiap Muslim itu ya tadi itu berada di antara panggilan-panggilan itu. Nah, itu panggilan yang ada di dunia itu kan ya sholat itu. Lah nun sewu nanti panggilan berikutnya teman-teman sudah laksanakan lah ibadah haji itu sudah lah. Itu panggilan yang khusus lah itu. Nah, sebelum nanti ada panggilan terakhir ya ibaratnya ya mari kita kemudian ketika itu kelingan meneh gitu. Oh iya aku dipanggil. Oh dipanggil. Oh dipanggil. Nah dipanggil itu kemudian karena apa? Kita ini berarti kan dikasih sayangi karo Gusti Allah gitu. Coba kalau kita doa duduk di antara dua sujud itu kan luar biasa. Rabbi firli, warhamni, wajburni, wahdini, warzuqni, warfa'ni, wa'afini, wah kabeh dikeke itu. Dunia akhirat itu diberikan Allah untuk kita. Minta ampunan diberi, minta kecukupan diberi. Minta apapun itu diberi oleh Allah. Nah, mudah-mudahan itu semangat buat kita gitu. Oh, ternyata dialog tadi itu memang benar gitu. Ya kita baru dipanggil terus kemudian kita minta itu karena kasih sayang Allah itu. Jadi luar biasa nanti. Ya insya Allah seperti itu kalau pribadi saya loh nggih. Nah itu kira-kira seperti itu bahwa kita adalah nunggu panggilan dan panggilan. Iya. Jadi urun Om. Gimana itu Jeng Titi? Iya. Kalau saya sih ngerasain ternyata sholat itu lebih enteng ketika dilakukan bersama-sama. Saya merasa bahwa bisa sholat tepat waktu itu ketika ada teman yang ngajak atau suami yang ngajak, ayo yang sholat bareng gitu atau jamaah. Ternyata itu lebih memudahkan kita untuk bisa sholat tepat waktu. Itu yang saya rasakan. Jadi mungkin sarannya adalah carilah teman sebanyak-banyaknya yang bisa menjadi yang bisa bersama-sama kita beribadah gitu, jamaah bersama. Alhamdulillah sih saya merasakan bahwa menjadi lebih enteng untuk sholat tepat waktu ketika bisa bersama-sama dengan teman-teman bareng gitu. Itu aja sih, Ngaten. Iya. Matur nuwun. Di awal waktu kali ya, bukan tepat waktu ya. Ada temennya. Jadi sholat di awal waktu. Iya, betul. Ya, nah, di awal waktu maksudnya. Jadi pun merasakan sholat itu menjadi berkurang beratnya gitu loh. Artinya bersemangat gitu loh untuk sholat. Iya. Ya, mungkin kapan-kapan memang kita bahas mendalam tentang sholat itu ya. Karena sholat itu kayaknya memang punya banyak fungsi. Sehingga mana yang sedang kita pakai gitu. Ingin dialog dengan Tuhan, ya, dengan Allah, berdoa. Ya, itu jalannya. Ingin bagian dari amal soleh kita, ya pengabdian, ya Allah, ridho untuk pahala kita. Itu jalannya juga. Ingin melatih diri, terserah, tapi kita harus menemukan sih. Nah, tapi memang kadang-kadang kita tidak punya alasan apapun. Nah, saat itu strategi yang Jeng Titik tadi ikut kentir gitu istilahnya. Jadi ikut bareng-bareng orang lain sambil ngantuk gitu kan ya, sambil angop-angop, hilang-hilang, ruku-ruku, sujud-sujud gitu, rampung-rampung. Itu disebutnya kentir. Tapi kentir itu ternyata itu makna dari tasbih itu. Tasbih. Bertasbih itu ternyata artinya kentir larut gitu ya ikut hanyut itu tasbih. Jadi memang itu berat. Nah, bagaimana kalau belum ya lagi-lagi itu kan kesempatan Allah yang kasihkan kan. Ini tiketmu kalau kamu pengen aku ridho dan kamu diberi kapling di surga gitu. Ini jalannya ini, bahkan ada pintunya katanya. Pintu surga dari pintu salat ada ya? Ya ada. Jadi kalau kamu pakai itu untuk mendekat padaku gitu intinya lah gitu ya. Nanti masuk surganya kamu dari pintu khusus. Dari itu. Lo kan diberi kesempatan nih, nggak dipakai juga. Ya wes lah kamu nunggu di neraka itu.
Untuk kapling pojok tapi neraka gitu. Inna adzabillah syadid gitu. Tapi neraka itu pahit loh, itu berat gitu ya. Ya supaya kamu dibersihkan gitu. Iya. Ya gitu ya. Mentalnya harus mental investor kayaknya gitu itu ya. Nabung untuk depan gitu kan ya. Ya. Jangan ngitungnya untung rugi sekarang, tapi mudah-mudahan kapelinku nanti luas gitu ya. Ada sungai-sungainya gitu kan ya. Terus saya bersama teman-teman yang baik-baik gitu kan ya. Nah ini kalau caranya Om Ika biar selalu ingat sholat, kita berpikir kegiatan utama hari-hari adalah menunggu sholat dari sholat ke sholat lainnya. Itu salah satunya. Ada juga yang caranya teman saya itu dia subuh itu ngadu sama Gusti Allah, punya rencana apa hari ini. Siang, ya Allah aku sudah melakukannya, mudah-mudahan kau ridho. Sore, ya Allah saya suruh ngapain lagi. Maghrib, ya Allah lapor tadi sudah gini kok hasilnya kayak gitu. Isya, ya Allah kenapa hari ini kok nggak dapat apa-apa, aku ridho. Gitu. Jadi seakan-akan sholat itu tempat ngadu. Gitu. Ya boleh juga itu. Dipikir-pikir benar juga. Iya. Ya, jadi meminta ya saat sholat, terus rencananya hari ini ngapain gitu. Jadi sholatnya dipakai untuk lapor gitu. Lapor kegiatan hari ini gitu kan. Tapi kalau lagi orailing ya kentir tadi itu. Ada yang sholat ya, ikut. Orang lain aja yang jadi imam gitu kan. Oke, ini sudah jam 9:04 lebih ya. Saya kira kita cukupkan ya, Om Cok. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan. Apa yang mungkin disampaikan Om Cok terakhir? Ya, saya kira saya nutup dengan ini saja ya. Tadi karena sudah ada yang tentang sholat, kita buka Quran Surah Al-Ankabut ayat 45 gitu ya. Inna sholata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Jadi sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi bersyukurlah ketika kita mau sholat, bersyukurlah kita itu bisa mendirikan sholat, bersyukurlah ketika kita itu bisa sholat berjamaah. Ada teman-teman yang saling mengingatkan untuk sholat di awal waktu. Nah itu satu hal investasi yang luar biasa karena kita akan terhindar dari perbuatan yang keji dan mungkar gitu. Saya kira itu Om Irul tambahan saya. Matur nuwun. Ya, matur nuwun Om Cok atas tausiahnya hari ini. Nah, kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta alamin. Kita bertemu lagi pada pengajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.